minta tolong semua bisa mengikuti dengan baik. Semua sudah dapat kertas lagu? Kami dari STEMI mewakili STEMI mengucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk ibadah hari ini. STEMI adalah lembaga misi penginjilan Sipentong bekerja sama dengan Diknas untuk melakukan pelayanan rohani siswa ke semua sekolah-sekolah di daerah-daerah lain. Untuk apa kami melakukan itu? Karena ini adalah amanat agung, di mana tugas kita sebagai orang percaya untuk mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang yang boleh mendengar firman Tuhan dan kembali diingatkan lagi bahwa Tuhan sangat mengasihi kamu. Ya, hari ini kita akan mulai ibadah dengan mulai memuji Tuhan dengan kertas lagu yang ada di depan yang kalian pegang ini. Lagunya banyak yang baru, tapi hari ini kalian akan belajar lagu ini, lagu yang sangat indah. Ibu akan mengajak kamu nyanyi lagu nomor 11. Ya, meskipun ada sedikit batuk ya, tapi semangatnya itu yang kita kadang-kadang sebagai anak muda sering sekali malu ya, suka bilang capek, tapi kalau seorang kakek umur 83 dia tidak pernah capek, bahkan dia pernah bilang Tuhan panggil saya supaya Tuhan pimpin hidup kita. Kita mau ikut Tuhan kita, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang punya kehendak hidup di dalam diri kita yang mempermuliakan namanya. Oke? Kita nyanyi lagu ini. Tuhan panggil, Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku jemaat. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Baik, sebelum Ibu menceritakan firman Tuhan hari ini, Ibu akan mengajak kamu nyanyi lagu nomor 7. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Tenangkanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami, tenangkanlah mulut kami, supaya kami boleh memperhatikan setiap kata-kata yang terucap, supaya kami boleh merenungkan sebagai anak-Mu ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati Ibu Mimi supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa menggunakan waktu yang singkat ini untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Bahkan disuruh tugas Adam dan Hawa untuk apa? Menjaga semua alam ciptaan. Betul kan? Apa yang terjadi kalau manusia diciptakan hari pertama? Bisa kebayang nggak? Tiba-tiba manusia itu langsung muncul di tempat yang gelap, tidak bisa nginjak karena tidak ada daratan, ya kan? Tidak ada makanan yang bisa dimakan.
saja tidak boleh dimakan. Selain pohon yang lain boleh tidak? Hanya satu tak boleh. Tapi yang tak boleh itu yang bikin mereka menjadi tidak tahan. Kenapa? Kenapa begitu sulit? Dari satu tak boleh, dari sekian yang boleh, kenapa milih satu yang sulit, yang nggak sulit? Siapa yang tahu perintah yang disampaikan oleh kita? Tidak apa? Tidak boleh. Pohon yang tengah itu saja tidak boleh dimakan. Selain pohon yang lain boleh tidak? Hanya satu tak boleh. Tapi yang nggak boleh itu yang bikin mereka menjadi tidak tahan. Kenapa? Kenapa begitu sulit? Dari satu tak boleh, dari sekian yang boleh, kenapa milih satu yang sulit, yang nggak sulit? Guru menjelaskan, anaknya kamu kembali lagi, pulang lagi, baca lagi. Guru besok lagi melanjutkan apa? Kamu baca lagi. Percaya itu, karena itu sudah pengalaman. Asal kita rajin, ada waktunya. Apakah boleh main? Apakah kamu merasa Tuhan tidak melihat kamu? Kamu lebih takut guru lihat kamu daripada Tuhan melihat kamu. Padahal Tuhan lihat tidak. Pada waktu Hawa mengambil buah itu, Hawa tahu nggak Tuhan akan tahu? Tahu tidak? Dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Kenapa dia menganggap? Satu alasan dia. Kalau kita baca Alkitab, kita harus meneliti kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Satu alasannya. Betul, kenapa? Waktu mereka sudah jatuh dalam pelanggaran, mereka ngapain? Kalau kamu ketangkap menyontek, kamu ngapain? Kamu ditanya dulu, kenapa kamu menyontek? Menurut saya sebenarnya mau belajar, tapi mama suruh saya nyari apa gitu jauh-jauh. Jadi saya ada waktu untuk belajar. Jadi mama saja saya takut dapat nilai jelek, bisa lagi saya menyontek. Jadi yang disalahin siapa? Mama. Mama yang suka. Apakah menurut kamu Allah itu tidak tahu ada di mana? Allah tahu nggak? Adam merasa Tuhan itu saya sudah ketahuan nih. Terus waktu ditanya apa yang Adam lakukan, Adam bilang Tuhan, oh tadi saya ambil buah itu loh, tapi minta ampun ya, saya salah. Ada begitu kan? Ayo baca Alkitab. Ini gara-gara apa nih ciptakan Hawa? Terus Hawa menyalahkan siapa? Menyalahkan ular. Tuh, si iblis itu menuduh saya makan. Katanya maka saya akan melihat terbuka dan saya akan seperti Allah. Wah, saling menyalahkan. Kalau kalian jatuh dalam dosa, kalian yang termasuk yang mana? Satu kah? Dua kah? Atau tiga? Siapa yang satu? Saya masih SMP, Bu. Kalau mau bertobat, mau ngaku, tunggulah saya sudah jadi bapak-bapak, sudah tua, baru saya hadir ke gereja minta ampun untuk dosa saya waktu masih muda. Apakah Tuhan sudah Tuhan tentukan apa yang harus kita lakukan? Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang spesial. Ya. Kenapa kamu spesial? Padahal kita ini manusia berdosa. Di Alkitab dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah jatuh dalam dosa. Termasuk kamu? Ibu?
juga orang berdosa. Dan upah dosa adalah itu dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, artinya binasa. Tapi apakah ayat ini berhenti di situ aja? Binasakan aja semua manusia. Untuk apa sih manusia itu dipertahankan? Ini hanya satu ciptaan aja kok, ya kan? Tapi Tuhan tidak membuat. Tapi kasih karunia Allah Yesus kita. Coba kamu lihat di dalam kertas yang ada di sini, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus Kristus, yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini ada di dalam Roma 3 ayat 23. Ini katakan dibenarkan. Dibenarkan dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Dengan cuma-cuma. Kamu lihat, Yesus harus datang ke dunia, lahir, tujuannya cuma satu. Kalau kamu lahir, kamu tahu tujuan kamu apa? Apa tujuan kamu? Menjadi apa? Menjadi dewasa. Ya, nenek-nenek juga tahu ya. Lahir dari itu. Tujuan hidup kamu. Seperti ciptaan Allah tadi, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebenarnya Yesus itu bisa nggak sih turun dari salib? Bisa nggak sih dia mengundang malaikat surga untuk menghancurkan semua tentara Romawi yang menangkap dia? Bisa tidak? Bisa banget, karena dia adalah Tuhan. Kita ini adalah ciptaannya, tapi kita menyalibkan dia. Hanya satu tujuannya. Yesus tidak melawan. Yesus tidak mengutuki. Yesus tidak berontak. Yesus menahan derita. Jadi tampar, dicambuk. Cambuknya itu, kalau kalian lihat aslinya, itu cambuknya itu ada duri-duri tajam. Kalau dihantamkan ke daging, daging itu akan ditarik keluar. Di Alkitabnya kalau digambarkan dengan begitu cakep, Yesus itu sampai nggak bisa dikenali. Darahnya mengucur, duri-duri tajam. Ibu pernah pegang durinya itu. Duri-duri tajam menusuk ke dalam kulit kepalanya. Pada saat dia memanggil namamu, dia ingin kamu datang kepada dia. Dia datang ke dunia mencari orang-orang berdosa. Sekarang orang-orang meninggalkan dia, mencari kenikmatan hidup. Banyak anak-anak remaja sekarang meninggalkan Tuhan. Terjadi di Amerika, di Eropa, di Jakarta sekalipun. Gereja-gereja sudah jarang sekali anak-anak muda. Sehingga hidupmu boleh dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Siapa yang mau berkata demikian? Angkat tanganmu. Ibu akan mendoakan. Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Hari ini dengan pertanyaan ibu ketiga, ibu mau menantang kalian, anak-anak remaja. Tidak usah takut, tidak usah malu sama teman. Tapi dengan berani kamu berkata, Tuhan, saya mau berjanji, mau menjadi alatmu, berani mengabarkan firman Tuhan kemana saja, sesulit apapun, biar semua orang boleh mendengar firman-Mu dan menjadi juru selamat. Beri keberanian supaya saya dapat menggunakan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang boleh Tuhan pakai untuk mengabarkan firman Tuhan. Siapa yang berani berkata demikian? Angkat tangan. Ibu akan mendoakan. Puji Tuhan. Turunkan tangannya. Sekarang ikuti ibu ini berdoa.
satu-satunya jalan untuk kami berdamai dengan Allah. Kami mau ya Tuhan, sisa hidup kami boleh mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat hidup saya. Hari ini saya berjanji mengubah hidup saya, kebiasaan saya yang mendukakan Tuhan. Hari ini saya mau berubah menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa saya, beri saya keberanian, kesetiaan